Tidak hanya sadis, inilah fakta mengerikan pasutri kanibal asal Rusia. September pada tahun 2017, Rusia digemparkan dengan sebuah kasus pembunuhan berantai bernama Dmitry Bakshev dan juga Natalia Bakshev. Sebuah kota kecil bernama Krasnodar yang ada di sebelah tenggara Rusia ini dinyatakan oleh pihak kepolisian telah membunuh puluhan korban selama beberapa tahun terakhir. Namun, tak hanya membunuh para korban, pasangan sadis ini juga melakukan praktik kanibalisme dengan memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Tapi, bukan hanya itu saja. Yang cukup membuat kasus ini menjadi cukup spesial dan menyedot perhatian dunia, melainkan beberapa perilaku aneh pasangan sadis ini terhadap para korbannya, serta fakta-fakta mengerikan yang menyelimuti kasus ini. Apa sajakah fakta-fakta mengerikan tersebut dan bagaimana awal mulai kisah pasangan sadis ini? Berikut adalah sedikit ulasan tentang pasangan Dmitry dan Natalia. Untuk sebuah kasus yang cukup besar, mungkin banyak yang mengira jika terungkapnya kasus kanibalisme sadis ini terjadi berkat penyelidikan polisi ataupun karena adanya laporan kehilangan dari keluarga korban. Namun, nyatanya justru tidak. Karena terungkapnya kesadisan dari Dmitry dan juga Natalia justru terkuak lewat sebuah ketidaksengajaan. Semua berawal dari penemuan sebuah ponsel oleh seorang pekerja konstruksi di wilayah selatan kota Krasnodar. Setelah menemukan ponsel tersebut, pekerja yang tak disebutkan namanya itu kemudian memeriksa isinya karena merasa penasaran. Disinilah ia kemudian menemukan beberapa foto pria yang berpose dengan potongan tubuh manusia. Terkejut dengan temuannya ini, pria ini kemudian memutuskan untuk membawa ponsel tersebut ke kantor polisi. Kepolisian yang mendapat laporan tentang penemuan ponsel tersebut berisi foto mengerikan, kemudian mulai melakukan pencarian. Polisi mulai melakukan pencarian terhadap sosok pria yang ada di dalam foto itu. Penyelidikan ini kemudian menuntun mereka pada seorang pria bernama Dmitry. Saat dipaksa polisi, Dmitry dengan mengatakan bahwa ponselnya memang hilang, tapi ia sama sekali tak membunuh orang. Dmitry mengaku dirinya hanya kebetulan saja menemukan potongan tubuh manusia dan memutuskan untuk bersuah foto sebagai kenang-kenangan. Namun, polisi tak langsung mempercayai keterangan Dmitry dan memutuskan untuk menggeledah rumahnya. Saat itulah, polisi menemukan beberapa potongan tubuh yang tersimpan di dalam kulkas, toples, dan tas berisikan potongan tubuh seorang wanita di sekitar halaman rumah. Tubuh dalam tas itu sendiri belakangan diketahui milik seorang wanita bernama Elena, yang diduga kuat sebagai korban terakhir Dmitry dan sang istri. Hal inilah yang kemudian menjadi awal dari titik terang terungkapnya kasus mengerikan yang dilakukan oleh pasangan sadis ini. Setelah terpojok dengan bukti yang ada, Dmitry akhirnya mengaku ia telah melakukan pembunuhan dan memutilasi korbannya. Namun, pria berusia 30 tahun ini hanya melakukan dua pembunuhan. Untungnya, pihak kepolisian tak langsung mempercayai keterangan Dmitry ini, karena melihat banyaknya kejanggalan yang ditemukan di rumah tersangka. Penyidikan pun kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan sang istri Dmitry, yaitu Natalia. Dari sinilah kemudian terkuak fakta yang mengejutkan, karena wanita berusia 42 tahun ini membeberkan bahwa ia dan suaminya telah membunuh setidaknya 30 orang selama 18 tahun terakhir. Dan tak hanya membunuh, Natalia bahkan juga mengaku ia dan suaminya juga memasak dan menyantap tubuh korbannya. Meskipun demikian, polisi hingga saat ini baru saja mengidentifikasi 7 korban yang berbeda dari beberapa potongan mayat di rumah Dmitry. Dengan banyaknya korban dan lamanya kurun waktu dari aksi pembunuhan berantai pasutri ini, seharusnya paling tidak ada kecurigaan dari warga sekitar tentang pasangan Dmitry dan juga Natalia.
Namun, bagaimana cara keduanya bisa lolos selama ini? Ternyata jawabannya ada pada cara pasangan ini yang cukup unik untuk menemukan mangsa mereka. Menurut pengakuan mereka kepada polisi, pasangan ini biasanya mencari korban lewat situs-situs pencarian jodoh. Pertama, pasangan ini akan mencari korban dengan kriteria khusus, di antara orang yang tinggal sendiri atau yang tinggal jauh dari keluarganya. Setelah menemukan orang yang dirasa cocok, Dimitri atau Natalia kemudian merayu mereka dan mengundang calon korban untuk datang ke rumah mereka. Setelah itu, pasangan ini akan mengajak korban untuk berpesta minuman keras hingga mereka mabuk dan kemudian membius mereka sebelum akhirnya dibunuh dengan sadis. Metode ini kian berjalan mulus, karena Natalia merupakan mantan suster yang bekerja untuk pangkalan militer di kota Krasnodar. Jadi, ia bisa dengan mudah mendapatkan obat bius. Lingkungan tempat tinggal di sekitar pangkalan militer mereka yang lumayan sepi juga kian mendukung aksi sadis keduanya. Hal ini mungkin adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Dimitri dan Natalia dalam menjalankan aksi pembantaian mereka. Hobi pasangan ini untuk bersuah foto dengan potongan tubuh korban justru menjadi bumerang bagi mereka. Jika saja pasangan ini tak menyimpan foto mengerikan tersebut, mungkin saja kasus kanibalisme mengerikan ini tak akan pernah terungkap. Akan tetapi, mengapa mereka harus berfoto dengan potongan tubuh korban dan bahkan menyimpannya? Itu sesuatu yang jelas akan merugikan mereka. Hal ini ternyata berhubungan dengan kecenderungan sikap seorang psikopat yang ada pada diri kedua pasangan itu. Bagi seorang psikopat, mengumpulkan barang ataupun bukti atas kejahatan mereka merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Barang-barang ini bagi mereka seperti sebuah cindera mata yang bisa mereka gunakan untuk mengenang aksi sadisnya. Hal ini juga terlihat pada pasangan Dimitri dan Natalia yang tetap menyimpan sebagian besar barang milik korban di salah satu kamar di rumah mereka. Dan tentunya juga foto-foto korban yang mereka abadikan menggunakan ponsel maupun kamera. Di dalam salah satu foto yang ditemukan oleh polisi, keduanya bahkan terlihat berpose dengan sebuah kepala yang diletakkan di atas piring dan dihiasi dengan buah-buahan. Foto yang diambil pada tahun 1999 ini dipercaya merupakan foto dari korban pertama pasangan Dimitri dan Natalia. Saat dilakukan pemeriksaan pada rumah pasangan sadis ini, polisi menemukan setidaknya 6 box daging manusia dan juga beberapa toples yang berisi potongan tubuh manusia tertata rapi dalam kulkas. Temuan ini ternyata menuntun pada sebuah fakta mengerikan lain yang dilakukan oleh Dimitri dan juga Natalia. Belakangan terkuak bagaimana Natalia dan juga Dimitri bisa memasak tubuh para korbannya, yaitu dengan menjadikan pie. Pengakuan tersebut keluar dari mulut Natalia yang mengaku menggunakan daging manusia untuk membuat pie dan bahkan berusaha menjualnya ke beberapa restoran setempat. Seorang pemilik kafe bernama Vitali bahkan mengaku pernah didatangi Natalia pada tahun 2010. Dia menawarkan pie buatannya dan juga stok daging segar. Namun karena Natalia berperilaku aneh dan daging yang ia tawarkan memiliki bau yang tak biasa, Vitali akhirnya menolak tawaran Natalia. Sejak saat itulah, menurut pengakuan Vitali, Natalia tak pernah kembali. Selain menawarkannya pada restoran, Natalia juga mengaku menawarkan pie daging manusia buatannya pada para tetangga. Dan saat mereka menanyakan apa isi pie tersebut, Natalia bisa menjawab daging hasil buruan di sekitar rumahnya. Itulah beberapa fakta mengerikan dari pasangan kanibal sadis Dimitri dan juga Natalia. Sayangnya, meski kasus ini lumayan besar, pihak kepolisian Rusia memutuskan untuk melakukan penyelidikan tertutup pada kasus kanibalisme dan pembunuhan berantai ini. Jadi, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti bagaimana kelanjutan kasus ini. Nah, demikianlah fakta mengerikan pasutri kanibal asal Rusia. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.